Nah, sekarang yang ini ya, massa, titik pusat massa, momen inersia. Kita coba lebih pakai banyak waktunya di sini, pelan-pelan, karena dari awal kan. Saya yakin di kelas pasti sudah ya, jadi kita coba langsung saja praktekkan. Disuruh menghitung massa dan pusat massa, berarti ada dua ya, ditanyakan ya. Massa ini berarti M, dan pusat massa ini berarti lokasinya. Pusatnya di mana gitu kan. Kalau lokasinya berarti nanti bentuknya ada kan sebuah X, Y gini ya. Biasanya diberi tanda X bar, Y bar. Nah, ini kan rumusnya kita juga sudah diberitahu. Rumusnya ini untuk massa, silakan dihafalkan. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa, ujian pasti masih bisa lihat. Tapi kalau hafal memang lebih enak ya. Jadi itu kita langsung praktek ya. Ini saya ada salah soal deh. Seharusnya ini ada batas lagi Y sama dengan 3. Karena kalau batasnya cuma sebelah kiri, sebelah kanannya nggak ada lah itu ya terus gimana kita menentukannya gitu. Sorry. Jadi X-nya 0 sampai 4. 0 di sini, misalnya 4 di sini ya. Berarti 3 kira-kira lah. Kira-kira di sini. Berarti ini kan 0 sampai 4 dan 0 sampai 3. Nah, ini adalah benda kita. Bendanya tipis. Tipis berarti tebalnya cuma 1 unit, anggap saja begitu. Kemudian massa jenisnya diketahui, delta. Deltanya sudah diberitahu ini ya, mengikuti fungsi ini. Kita tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi massa itu adalah integral lipat ya, dari 0 sampai 3, kemudian 0 sampai 4. Jadi kalau 0 sampai 4 saya taruh di dalam, berarti saya mengerjakan sumbu X duluan. Maksudnya begitu. Kemudian Y ditambah 1, ini berarti kan kalau sumbu X-nya duluan berarti dx dy. Gitu. Kita integralkan biasa ya, jadi 0 sampai 3 ini masih di situ, biarkan. Kemudian Y plus 1, karena diintegralkan terhadap X, berarti Y plus 1 ini semua adalah konstan. Ya sudah, berarti biarkan aja konstan di situ, muncul variabel X di sini. Jadi kita masukkan 0 dan 4, kemudian dy. Nah, kita masukkan angkanya dulu. Y plus 1 biarkan, karena kita belum tahu. X-nya itu 4 dikurangi 0 ya, jadi 4. Kemudian kita sekarang siap-siap integralkan ya. Jadi saya ringkas dulu deh supaya kelihatan apa yang mau diintegralkan. 4Y ditambah 4DY. Nah, ini yang akan kita integralkan. Integralnya adalah 4 per 2 Y pangkat 2. Kemudian yang ini 4Y. Kita masukkan angkanya 0 sampai 3. Berarti, saya lanjutkan di sini. 4 per 2 itu adalah 2 ya. Y pangkat 2, saya masukkan langsung ya, 3 pangkat 2, berarti 9, kemudian dikurangi 0 pangkat 2, tetap 0, kemudian ditambah 4 kali Y, berarti itu 3, kemudian dikurangi batas bawahnya 0. Jadi di situ 18 ditambah 12, hasilnya 30 ya. Ini adalah massa. Jadi berikutnya kita menghitung posisi ya. Kalau ditanya posisinya, nanti X-nya berapa gitu kan, Y-nya berapa. Ini akan kita cari. Pertama kita disuruh cari MX dulu. Kemudian nanti akan kita bagi dengan M ya. MX rumusnya ini sebenarnya agak mirip ya, cuman ditambah sedikit. Jadi kalau tadi ini kan 03, 04, kemudian langsung delta gitu kan, kemudian dx dy. Nah, kali ini kita disuruh apa? Disuruh nambahi Y, gini. Itu untuk MX-nya, jadi deltanya, maksudnya massa jenisnya itu tetap. Ini Y plus 1. Saya berikan kurung supaya tidak kecampur. Nah, berikutnya adalah integral normal ya, seperti biasa. Ini ada Y kali Y, berarti kan Y kuadrat ditambah Y, kemudian dx dy. Jadi prosesnya ini sama persis. Kemudian ini menjadi apa ini? Y kuadrat X. Nah, saya gabungkan aja langsung ya, supaya jadi satu. Ini kan semua konstan. Kemudian muncul X di sini kan. Jadi ini 0, 4 dy. Di sini jadinya apa? Y kuadrat ditambah Y, ini tetap. Integralnya juga masih ada. Kemudian dikalikan X. X-nya 4, batas bawahnya 0. Nah, nanti akan diintegralkan.
tambah lama tambah sempit. 0,3 Y kuadrat Y biarkan kalikan 4 ya. Nanti ini akan kita integralkan. 4Y kuadrat ditambah 4Y dy. Gambarnya aja yang saya hapus. Oke, jadi ini lanjutan ya. Lanjutan. Jadi integralnya tadi sampai di ini. 0,3 kemudian 4Y kuadrat. Saya langsung integralkan saja biar hemat 4. 4 per 3 Y pangkat 3. Yang ini 4 per 2 Y pangkat 2. Kemudian dy. Berarti ini sudah tidak ada. Sudah selesai diintegralkan. Tinggal kita masukkan aja batasnya sekarang ya. Batasnya adalah dari 0 sampai 3. Kita masukkan 4 per 3. Nah, ini cara yang saya pakai ya. Yang saya pakai 27 dikurangi 0. Berarti 27 tetap. Kemudian 4 dibagi 2, itu 2. Kemudian Y kuadrat, berarti 3 kuadrat. Itu 9. Dikurangi 0, berarti kan tetap 9. Berarti bagi 3, 27 ini menjadi 9. Dikalikan 4, itu 36. Kemudian di sini 2 ditambah dikali 9, berarti 18 ya. Berarti tinggal ditambahkan 36 ditambah 18. Ini 4, ini berarti 54 ya. Kita sudah punya MX, nanti akan dicari X-nya. Dari MX ini berarti ini akan mendapatkan Y. Nah, MX kita akan pakai untuk mencari Y, jadi itu MX dibagi M. Sesuaikan dengan rumusnya yang tadi kita diberikan. Jadi 54 dibagi M-nya kita tadi sudah punya 30 ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau mau dihitung lebih lanjut nggak apa-apa, 1,8. Kalau Anda berhenti 54 per 30 juga nggak masalah. Sampai di situ, kemudian kita punya space sedikit, kita manfaatkan untuk mencari MY. Jadi rumusnya ini sama, mirip sekali. Integralnya sama ya, jadi 0,304. Kalau mencari MY, berarti kita akan tambahkan X di sini, karena nanti akan mendapatkan posisi untuk X ya. X dikali ini density-nya tetap, jadi dx dy ini tetap sama. Kemudian integralnya, karena sudah mirip, kalian pasti bisa nebak ya. Ini Y plus 1 karena konstan, saya biarkan aja keluar. X-nya yang saya integralkan terhadap X, berarti menjadi X kuadrat per 2 ya. Kemudian dy tetap, jangan lupa dimasukkan 0 sampai 4, itu untuk nilai X-nya. Kemudian kita masukkan dulu. Jadi Y plus 1 ini biarin aja, karena dia kan tetap di situ. Sekarang setengah dari X kuadrat. Nah, X kuadratnya berarti 4 kuadrat kan ya. Ini 16, kemudian 0 kuadrat itu tetap 0. Sudah sampai di situ, dy masih ada. Kita coba seringkas mungkin ya. Jadi ini 8. 8 kali Y. Kalau kita integralkan, berarti kan 8 per 2 Y kuadrat gini ya. Saya integralkan langsung supaya hemat tempat. Kemudian 8 dikali 1 tetap 8, diintegralkan jadinya 8Y. Jangan lupa dimasukkan batas-batasnya 0 sampai 3. Saya masukkan sini aja biar hemat lagi. Jadi 4 kali Y kuadrat, berarti itu kan 9 dikurangi 0, biarkan saja. Tetap 9. Yang kemudian 8 dikali Y, berarti itu 3 dikurangi 0. Berarti tetap 3. Jadi kita akan dapat yang ini 36, kemudian ini 24 ya. 36 ditambah 24. Jadi hasilnya 60 ya. Nah, tinggal nanti kita cari X-nya. Posisi X adalah MY dibagi M. Jadi 60 dibagi M-nya 30, posisinya adalah 2. Nah, nanti kalau ditanya XY-nya bagaimana? Nanti jawaban akhirnya berupa kesimpulan seperti ini. X, Y, ini letak ya. Pusat masanya, lokasinya adalah di X, Y, X bar, Y bar itu adalah 2, kemudian 1,8. Seperti itu ya. Soal nomor 2 dan nomor 3, kita pilih salah satu aja ya, biar kita ngomongnya bisa pelan, bisa detail, jadi nggak buru-buru. Kerjakan satu aja bersama-sama. Prefer mana kalian? Mau 2 atau 3? 3, Bu. Nomor 3 ya? Ada Oke. EE-nya itu. Oh, iya. Familiar gitu. Yang kurang familiar ini ya. Oke. Kita kerjakan nomor 3. Saya coba hemat tempat sekarang.
Jadi kalau E pangkat min X itu kan grafiknya, ini kan sebenarnya 1/E pangkat X gini kan ya. Jadi itu grafiknya akan turun. Kalau X-nya membesar, berarti kan hasil pembagiannya akan semakin kecil ya kan. Jadi kalau kita gambar di sini, semakin ke kanan akan semakin kecil begini. Nah, semakin kecil sampai apa? Sampai sangat dekat dengan sumbu X. Itu yang kita sebut nanti asimtot datar ya kan. Nah, sebelah kirinya dia akan naik terus, naik sampai sangat sangat besar sekali. Karena apa? Kalau X yang mendekati 0, berarti hasil pembagiannya ini kan sangat besar. Sampai ya mendekati tak berhingga ya. Ini yang kita sebut nanti asimtot tegak. Nah, sekarang kita pakai ini untuk batas. Batas Y sama dengan ini berarti batas atas ya. Batas atasnya ini E pangkat min X, kemudian batas bawahnya Y sama dengan 0, sudah diberitahu di sini. Jadi ini ya, batas bawahnya Y sama dengan 0 itu sumbu X. Ini batas bawah, Y sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kiri, kita diberitahu 0, kemudian sebelah kanan 1. Jadi 0 sampai 1, misalnya di sini ya. Ini batasnya. Kemudian kita bisa sekarang terapkan, mulai di sini aja deh, supaya hemat tempat. Kita mau kerjakan X dulu boleh, Y dulu boleh. Kalau melihat seperti ini, ada Y sama dengan, berarti sebaiknya kita kerjakan Y-nya dulu. Baru setelah itu kita kerjakan X ya. Karena Y nanti didefinisikan sesuai dengan X. Seperti di sini kan. Kita masukkan, berarti delta, ini adalah apa tadi, density-nya ya. Ini Y kuadrat. Kemudian batasnya, batas Y-nya dulu, yang bawah 0, yang atas E pangkat min X. Kemudian batas X-nya dari 0 sampai 1. Oke, saya pelan-pelan supaya lebih enak mengikutinya. Beberapa orang bilang di survei yang minggu lalu itu, Ibu bilang bicaranya terlalu cepat. Tolong saya di-cut kalau pas saya terlalu cepat. Karena kecenderungan saya melihat ini kan, saya melihat screen. Saya tidak melihat wajah kalian. Jadi saya nggak tahu wajah kalian wajah bingung atau wajah antusias atau apa kan nggak kelihatan. Beda dengan di kelas langsung ya. Jadi saya perlu diberi masukan raise hand atau ngomong langsung atau chat gitu ya. Kalau pas terlalu cepat. Ya, sekarang kita pelan-pelan lanjutkan. Jadi ini 0 sampai 1. Kemudian Y kuadrat kita integralkan sekarang ya. Jadi sepertiga Y pangkat 3 itu sudah terhadap DY, kemudian batasnya masukkan 0 sampai E pangkat min X, begitu. Kemudian dx ini tatap. Jadi integral 0 sampai 1, sepertiga. Sekarang kita masukkan Y pangkat 3 ya. Y-nya adalah E pangkat min X. Nah, ini yang kita pangkatkan 3. Kemudian dikurangi batas bawahnya, ini 0 pangkat 3. Oke, ini dx. Kita lanjutkan di sini, hemat tempat. Berarti integral 0 sampai 1, sepertiga, E pangkat min X pangkat 3. Nah, ini berarti E pangkat min 3X. Ini ya. Kemudian dikurangi 0, ya udah biarkan aja, karena kan itu tetap 0. Ini dx. Sekarang ini yang akan kita integralkan. Sepertiga ini konstan, kita keluarkan aja biar tidak mengganggu pemikiran kita ya. Jadi kita tinggal mengintegralkan ini kan. E pangkat min 3x. Kalau E pangkat min 3x kita integralkan, itu sama dengan kita memikirkan gini. Kita disuruh mencari fungsi fx itu apa yang kalau diturunkan itu menjadi fungsi ini. Diturunkan, hasilnya adalah ya ini yang kita punya sekarang ini gitu kan. Nah, ini yang akan kita integralkan. Berarti kan balik ke sana. Nah, kalau E pangkat sesuatu berarti integralkan atau diturunkan itu sama. Itu E pangkat sesuatu. Jadi sesuatunya itu saya sarankan untuk tetap. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau Anda punya E pangkat min 3x seperti ini, kalau Anda turunkan bagaimana? Coba turunkan di sini. Diturunkan berarti kan ininya tetap,
E pangkat min 3X, kemudian kita turunkan pangkatnya sesuai aturan rantai ya. Aturan rantai mudah-mudahan masih ingat, ini sambil belajar UTS juga kan. Aturan rantai mengatakan apa? Pangkatnya kita turunkan, jadi tinggal min 3. Ini dikalikan. Nah, apakah ini sudah sama dengan ini? Oh, ternyata kita tidak boleh punya konstanta min 3, karena turunannya diminta tidak ada konstanta apa-apa sama sekali. Berarti kita harus bagi dengan min 3 ya. Jadi kalikan 1 per min 3 seperti ini. Maka ini akan sama persis. Jadi hasil ini nanti hasilnya akan min E pangkat min 3X. Nah, ini kan sudah sama persis. Berarti kita perlu menambahkan konstanta min sepertiga di sini ya. Min sepertiga. Nah, itulah fx yang akan kita cari. Jadi hasil integrasinya adalah min sepertiga E pangkat min 3X. Coba cek aja, kalau double cek ini, semua ini, Anda turunkan, nanti apakah akan mendapatkan ini ya, akan mendapatkan yang atasnya ini. Nah, kita masukkan 0 sampai 1. Yang konstanta, saya kumpulkan dulu jadi min 1/9, kemudian E pangkat 3X, sekarang saya masukkan satu-satu, E pangkat min 3 kali 1, berarti min 3, ya kan? Karena kali 1 berarti tetap, dikurangi batas bawahnya. E pangkat min 3 kali 0, berarti kan 0. 0, kemudian ini jadi min 1/9 kali E pangkat min 3, yang di belakang ini adalah 1 ya. Ini E pangkat 0 itu kan 1. Ya, jadi jawabannya cukup sampai di sini. Semoga recording yang tadi jalan ya, saya juga nggak tahu. Kadang-kadang pernah terjadi, putus di tengah jalan, recordingnya hilang. Oke, kita lanjutkan yang MX ini. Jadi ini sama, 01, kemudian 0, E pangkat min X. Kemudian karena ini MX, kita kalikan dengan Y, baru density. Density-nya tetap, jadi density-nya masih Y kuadrat. Kali Y kuadrat langsung aja ya, jadi Y pangkat 3, kemudian dx dy. Nah, hitungannya kayaknya ini lebih gampang ya. Jadi harusnya dy dx ini bukan dx dy. Karena ini kan, yang ini batas untuk Y kan, berarti kita harusnya mengerjakan Y-nya dulu. Jadi dy, kemudian dx. Ingat yang ini ya, yang awal-awal 2 minggu lalu kayaknya, yang kita bicarakan. Kalau integral terhadap Y, berarti yang dalam ini semua, ini adalah Y. Berarti termasuk integralnya ini ya. Oke, kita selesaikan dulu Y-nya. Jadi ini 1/4, Y pangkat 4, kemudian dimasukkan 0, E pangkat min X, kemudian dx. Jadi 0 sampai 1, 1/4, Y pangkat 4 itu berarti kita masukkan, Y-nya saya ganti dulu deh, pangkat min X ini, kemudian ini yang dipangkatkan 4 ya. Kemudian dikurangi, sekarang Y pangkat 4, tapi Y-nya kita isi dengan 0, 0 pangkat 4 ya. Jadi begitu, 1/4-nya karena itu konstanta, saya tarik keluar aja, biar nanti hitungannya lebih sederhana. Jadi kita punya di sini, kita ringkas 1/4 dikali, ini yang tadi, E pangkat min 4X, kemudian dx. Nah, kita perlu integralkan ini, berarti konstantanya kita keluarkan dulu, kita integralkan E pangkat min 4X, masih ingat ya, bagaimana caranya kita mendapatkan suatu fungsi di sini, yang kalau kita turunkan menjadi ini, ya kan? Kalau kita turunkan menjadi E pangkat min 4X, padahal ini, kalau hanya E pangkat min 4X saja, gini, kalau kita turunkan, ini akan menghasilkan E pangkat min 4X, kemudian dikalikan min 4. Nah, kita tidak mau ada min 4, berarti harus dibagi min 4 ya. Jadi, kita akan bagi ini, jadi kalikan min 1/4. Nah, berarti itu integralnya. Kemudian 0 sampai 1, jadi 1/4, jadi min 1/16, dikalikan, kita masukkan pelan-pelan X-nya. E pangkat min 4 kali 1, jadi min 4, dikurangi E pangkat min 4 kali 0, min 4 kali 0 berarti 0. Oke, ini hitungannya saya hapus,
Berarti kita akan mendapatkan min 1/16 dikali E pangkat min 4 dikurangi ini 1. Ya, jadi ini MX-nya kita sudah dapat. Kemudian MX itu akan mendapatkan untuk Y ya. Jadi Y itu MX dibagi M. Jadi min 1/16 kali E pangkat min 4 dikurangi 1. Kemudian dibagi M. M-nya tadi ini ya, min 1/9 kali E pangkat min 3 dikurangi 1. Kalau Anda mau pakai kalkulator boleh. Kalau enggak, cukup sederhanakan yang bagian depan ini. Negatifnya dibuang dulu. Kemudian 9-nya naikkan. 16-nya ditaruh di bawah. Kemudian ini E pangkat min 4, min 1. Yang ini E pangkat min 3, min 1. Sampai di sini aja sudah nggak apa-apa kok. Itu sudah bagus. Kemudian nanti MY ini caranya sama ya. Persis sama. Perlu nggak ya ini? Space-nya kita ini sangat terbatas. Ini salahnya saya ya. Saya bikin jedanya kurang besar berarti kan. Nomor 3 bagian MY. Jadi 01, 0, min E pangkat min X. Kemudian ini berarti kan X dikalikan density. Density-nya adalah Y kuadrat. Kemudian ini dy dx. Jangan lupa ya. Tadi lupa jadinya agak kacau, agak rumit. Kemudian 01, jadi X Y kuadrat kita integralkan terhadap Y, berarti X ini adalah konstan, Y-nya kita integralkan sepertiga Y pangkat 3. Masukkan batasnya 0 E pangkat min X, kemudian dx. Jadi di sini kita akan punya, ini tetap ya, kita masukkan ke tempatnya Y, jadi X/3 ini biarkan aja di luar, kita masukkan Y pangkat 3, berarti E pangkat min X dipangkatkan 3. Nah, jadi ini 3X ya. Bentar ya, kok jadi 3X, lebih enak gini. Kemudian dikurangi, sekarang Y-nya adalah 0. Jadi 0 pangkat 3. Saya lanjutkan di sini. Ini 01, saya ringkas supaya lebih enak lihatnya. X/3 dikalikan, ini E pangkat min 3X. Nah, sampai di situ aja, karena 0 ini kan ya udah tidak ikut ya. Jadi ini dx, inilah yang akan sekarang kita integralkan. Nah, bagaimana mengintegralkan ini? Sama seperti tadi ya, teknik. Kalau teknik yang saya pakai itu ya seperti itu. Kita mencari suatu fungsi apa yang kalau diturunkan itu menjadi fungsi yang kita punya ini. X/3 kali E pangkat min 3X. Nah, salah satu triknya adalah kalau Anda lihat E pangkat, ini pasti ada E pangkat. Nah, ini ya, E pangkat min 3X. Cuma sekarang di depan ini kan ada X-nya, berarti turunan dari pangkatnya ini nanti, ini akan muncul untuk dikalikan. Nah, berarti di sini ada X-nya itu kira-kira seperti apa ini ya? Sorry, ini kayaknya saya stuck di sini. Kalau saya teruskan nanti akan buang waktu. Saya bayar utangnya sekarang ya, jadi ini rekaman sudah di luar jam kelas. Jadi untuk mengintegralkan ini kita pakai integral parsial. Semoga masih ingat ya integral parsial ini ya. Jadi saya hapus dulu, ini yang lain-lain. Kalau integral parsial itu kan kuncinya adalah begini. Kalau kita diberikan integrasi dari U dv, jadi U adalah suatu fungsi dan V itu adalah suatu fungsi juga. Nah, maka ini akan menjadi U kali V dikurangi integral V du. Nah, sekarang ini yang akan kita tentukan ya. Jadi, saya umpamakan, misal yang depan ini adalah U, kemudian yang bagian belakang ini adalah dv. Saya tulis di sini untuk coret-coretnya. Jadi, U adalah sepertiga X. Berarti apa? du per dx itu adalah sepertiga. Nah ya, sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kita tahu selanjutnya adalah dv. dv ini adalah E pangkat min 3x dx. Nah, kalau ditanya V-nya saja apa? V-nya saja berarti integralnya ya, berarti integrasi dari E pangkat min 3x dx.
Nah, ini yang sempat kita bahas tadi ya kan. Bagaimana mengintegralkan E pangkat min 3X. Nah, jadi caranya persis sama seperti tadi ya. Kita disuruh cari fx-nya, di mana turunannya itu diberikan sebagai E pangkat min 3X. Nah, ini kan berarti E pangkat min 3X, tapi dibagi min 3 gitu ya. Supaya turunannya nanti persis sama seperti ini. Oke, berarti integralnya adalah min sepertiga E pangkat min 3X. Nah, kita sekarang sudah punya V, jadi kita bisa pakai. Langsung saja kita masukkan di sini ya. Integralnya nanti akan menjadi U kali V, berarti bolehlah saya tulis dulu biar nggak bingung. Dikurangi integral V du. Nah, ini kan sudah bukan di dalam integral, berarti nilainya harus kita masukkan ya. 0,1. Kalau yang ini masih integral 0,1 juga. Oke, U-nya kita masukkan. U dari sini ya, sepertiga X. Kemudian V-nya kita masukkan juga. V-nya kita sudah punya ini, yaitu min sepertiga E pangkat min 3X. Jadi ini semua nanti akan dimasukkan, batas bawah 0, batas atas 1. Kemudian dikurangi dengan integral dari V du, berarti integral 0 sampai 1 V du itu berarti V-nya kita ambil min sepertiga E pangkat min 3X, kemudian du. Nah, du itu ini kita punya di sini ya, du sama dengan sepertiga dx. Nah, ini saya masukkan sepertiga dx. Oke, banyak yang bisa disederhanakan untuk mengurangi keruwetan ya. Jadi ini min 1/9. Kemudian ada X E pangkat min 3X. Nanti kita akan masukkan 0,1. Kemudian ini ada min, jadi saya masukkan jadi plus. Kemudian sepertiga kali sepertiga, itu kan konstanta 1/9, saya keluarkan aja supaya nanti integrasi kita lebih simple. Jadi integralnya tinggal ini saja, E pangkat min 3X dx. Nah, jadi pekerjaan kita tinggal sisa yang ini ya. Sementara itu yang di depan ini bisa kita masukkan sekarang, boleh. Jadi saya masukkan pelan-pelan ya. X-nya diganti 1, kemudian E pangkat min 3 kali 1. Sudah selesai. Kemudian dikurangi batas bawah. Jadi X-nya saya masukkan 0, dikalikan apapun pasti 0 ya, jadi nggak masalah. Kemudian yang kanan, mari kita siap-siap mengintegralkan ya. Jadi integral dari ini kita sudah punya kan tadi persis. Jadi integralnya adalah min 1/3 E pangkat min 3X. Nah, 0, 1 itu sama ya. Saya butuh sedikit space lagi, saya hapus ini. Ini kan keterangan saja kan tadi. Oke, jadi saya pindah ke sini. Nih saya garis. Anggap ini kertas buram kita kan. Nah, berarti sama dengan min 1/9 dikalikan 1 kali E pangkat min 3. Jadi tetap ya, ini E pangkat min 3. Kemudian dikurangi 0, biarkan saja. Sekarang kita tambahkan dengan 1/9 dikali min sepertiga. Saya tulis langsung saja ya. Jadi ini sebetulnya adalah minus 1/27. Nah, sekarang kita masukkan E-nya karena E ini akan karena E ini terlibat dengan X. Jadi saya buka kurung untuk nanti saya masukkan nilainya, batas bawah dan batas atas di sini. Batas atasnya dulu E pangkat min 3 kali 1, bawahnya E pangkat min 3 kali 0. Nah, berarti min 1/9 E pangkat min 3 dikurangi 1/27, kemudian yang di sini E pangkat min 3 dikurangi 1. Kita ringkas ya supaya ini tidak ada dua kali muncul ya, yang E pangkat min 3 ini kan. Jadi satunya ini min 1/9, satunya min 1/27. Jadi bawahnya kita buat 27, yang di sini adalah min 3, kemudian min 1. Ini E pangkat min 3, itu sama ya. Kemudian konstantanya adalah min 1/27 kali min 1, berarti positif 1/27. Nah, bisa disederhanakan sedikit lagi, berarti ini
min 4/27 pangkat min 3 kemudian ditambah 1/27. Ya, jawabannya ini. Kali ini saya sudah cocokkan dengan kalkulator ya. Jadi ya jawabannya harus begitu dan saya yakin caranya juga sudah betul. Kadang-kadang kita lupa ya, ada teknik-teknik yang kita sudah pernah belajar tapi terus ya kita lupa. Salah satunya ini kan integral parsial. Ini juga saya pikir perlu dipelajari ya, perlu diingatkan kembali karena pasti ini kan bahan dari UTS ya kan. Jadi ya, selamat bersiap-siap dengan UTS-nya ya. Bu, Oh iya, silakan. Gimana? nggak, saya pengen nanya. Oh, ha. Nentuin DY sama DX-nya dulu tadi gimana, Bu? Menentukan dy dx-nya. Maksudnya dy duluan atau dx duluan gitu ya? Oh iya, ya. Jadi kalau ini fungsi kita ini kan dibatasi ya. Jadi saya kembali ke soal ya. Berarti ini. Anda lihat batas ini. Batas ini kan batas Y itu dikendalikan oleh X, betul ya? Jadi Y itu bergantung pada X. Kalau begitu, kita kerjakan Y dulu dengan batas, nanti X-nya dipakai sebagai batas. Maka itu kita letakkan di sini. Ini. Jadi kalau pas kasus seperti ini, berarti ini Y-nya duluan, baru X. Berarti kayak yang nomor 2 pun juga Y-nya dulu baru X. Nomor 2 ini iya, karena ini Y bergantung pada X. Ini ya maksudnya soal ini kan? Iya, betul. Iya. Terus untuk batas X-nya berarti 0 sampai 2 ya, Bu? Ini batas X-nya, coba kita lihat ya. Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Akar 4 min X kuadrat itu seperti apa? Saya agak naik sedikit atau cari tempat di mana ya. X kuadrat plus Y kuadrat sini. Sama dengan 2. Oh ya. Nah, kita coba step by step gini ya. Berarti Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat gini ya. Jadi ini kan 4 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran dengan pusat di 0, kemudian jari-jarinya 2. Gini. Kemudian dari Y sama dengan 0, berarti batas bawahnya nanti ini. Ini Y sama dengan 0. Kemudian batas atasnya kurva ini ya. Kurva ini berarti ini adalah kurva Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ini batas atas. Kemudian batas X-nya berarti iya betul. Ini dari min 2 sampai 2. Gitu. Jadi nanti integralnya akan begini. X-nya min 2 sampai 2, Y-nya mulai dari 0 sampai ini ya, akar 4 min X kuadrat. Kemudian kita masukkan density itu Y, kemudian nanti dy dx. Jadi Y-nya duluan, karena Y nanti bergantung pada X. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti saya masukkan aja deh, ini di rekaman ya. Saya senang juga sih bikin rekaman-rekaman begitu. Jadi punya koleksi problem solving. Itu asik juga. Kalian gak usah sungkan-sungkan. Kalau mau nanti nomor yang mana yang mau direkamkan, nanti saya bikin aja. Dan nanti hasil PDF-nya kan juga saya berikan di Google Classroom juga kan. Jadi yang nggak sempat nonton rekaman, mau lihat langsung PDF-nya juga nggak masalah. Jadi saya utangnya ini ya, 2. Nanti saya bikin. Jadi kalau untuk nomor 2 ini ya, memang batas X-nya ini kan tidak diberitahu. Jadi seperti yang kita tadi sempat diskusikan, nanti ini akan bentuknya menjadi seperti lingkaran ya. Jadi akan begini, dari min 2 sampai 2. Nah, batas X-nya kita sudah punya itu. Jadi kita bisa hitung massa ya. Massa itu adalah integral rangkap dari dxy-nya, berarti density-nya itu langsung kita masukkan saja, itu adalah y. Kemudian batasnya, berarti kita kalau misalnya kita mau mulai dy, kemudian dx. Batasnya y berarti dari 0 sampai 4 akar 4 min x kuadrat. Kemudian batas x-nya dari min 2 sampai 2.
Kita coba saja langsung integralnya, min 2 sampai 2. Jadi ini Y ya, kalau Y berarti setengah Y kuadrat. Kemudian masukkan batasnya 0 sampai akar 4 min X kuadrat dx. Jadi kita masukkan setengah kali, nah Y kuadrat karena ini akar ya, jadi akar dari 4 min X kuadrat, akarnya akan hilang, jadi 4 min X kuadrat. Kemudian dikurangi 0, saya nggak usah tulis ya. Kemudian kita akan integralkan. Saya sambung di sini. Integral dari setengah min. Nah, ini setengahnya ini saya keluarkan dulu, jadi tidak ikut diintegralkan, nggak apa-apa ya, karena dia kan konstan. Nah, langsung aja 4-nya ini menjadi 4x, kemudian x kuadratnya menjadi sepertiga x pangkat 3. Nah, kita akan masukkan nilai dari min 2 sampai 2. Berarti ini setengah, kemudian ini 4. 2 dikurangi min 2 ya, jadi 2 ditambah 2, kemudian min sepertiga kali x pangkat 3 ini berarti 8, kemudian dikurangi min 2 pangkat 3, jadi kan min 8, berarti ini plus ya. Oke, kita sekarang kita tinggal menghitung angkanya. Setengah dikali, ini 4 kali 4 ya, berarti 16, kemudian ini 8 tambah 8 itu 16 ya, 16 per 3. Berarti kalau setengahnya ini saya coret dengan yang ada di dalam, berarti ini kan 8 dan 8 ya. Jadi kalau dibuat per 3, yang depan ini 8 menjadi 24 per 3, kemudian dikurangi 8 per 3. Jadi tinggal sisanya kembali ke 16 per 3. Oke, ini adalah massa ya, massa dari benda ini. Ini bendanya seperti ini ya, setengah lingkaran dan tipis. Kemudian kita akan mencari titik pusat massa, berarti kita nanti cari X dan Y. Kita berangkat dulu dari MX. Nah, rumusnya masih tetap sama seperti yang tadi kita pakai juga. MX ini berarti double integral dari Y dikalikan delta ya, density-nya adalah Y juga, berarti Y kuadrat. Jadi ini dx, kemudian batasnya tetap sama, kita nggak perlu pikirkan lagi. Ini 0, ini akar 4 min X kuadrat. Ini dy dx ya, saya tadi salah ya, cuma dx saja, berarti harus dy dx. Oke, kita lakukan persis seperti tadi. Jadi ini sekarang sepertiga Y pangkat 3, dimasukkan batas-batasnya. Jadi integralnya masih ada, sepertiga Y pangkat 3, berarti ini kan 4 min X kuadrat, ini kan pangkat setengah ya, kita pangkatkan 3, jadi pangkatnya 3 per 2, kemudian dikurangi 0 pangkat 3, saya nggak usah tulis ya, 0 pangkat 3 kan 0, supaya hemat tempat, karena ini sepertinya akan sesek. Kemudian sepertiganya saya keluarkan, tidak ada ikut dalam integrasi. Sepertinya kita akan ketemu dengan koordinat polar lagi ya, ini. Saya perlu space lebih, berarti kalau untuk koordinat polar saya coret ini nomor 3. Tadi kan kita sudah kerjakan di kelas ya. Jadi sekarang saya pakai di sini untuk menghitung koordinat polarnya. Kita kan di sini punya 4 min X kuadrat ya. Kita akan mengatasi hal ini kan. Jadi saya anggap kita punya sebuah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya saya buat 2, jadi 2 kuadrat supaya jadi 4, karena saya ingin bentuknya seperti yang kita punya ini ya. Jadi ini Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Nah, kita sudah dapat bentuknya di sini. Sekarang di sini artinya apa? Kita akan mengintegralkan dari min 2 sampai 2, yang di dalam ini kan berarti adalah Y kuadrat ya kan. Nanti akan kita pangkatkan gini, pangkat 3 per 2 dx. Nah, saya kerjakan satu-satu supaya nanti tidak terlalu bingung ya. Sepertiga. Nah, sekarang kita masukkan Y-nya, berarti ini adalah Y kuadrat ya tadi, Y kuadrat. Nah, sekarang kalau koordinat polar, kita akan mendefinisikan begini, X sama dengan R cos theta. Kemudian kalau Y itu sama dengan R sin theta, begitu kan? Jadi karena kita di sini butuh Y, maka kita pakai ini. Y adalah R sin theta, berarti 2 sin theta. Ini akan kita masukkan ya. Jadi integral
Di sini 2 sin theta kita masukkan, berarti kan ini Y kuadrat ya. Saya ringkas ya, ini pangkatnya jadinya Y pangkat 3 ya. Karena pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3/2. Kalau Y pangkat 3 berarti ini kan 2 pangkat 3. Saya masukkan dari sini 8 sin pangkat 3 theta. Oke ya. 8 sin pangkat 3 theta. Kemudian di sini ada dx, kita butuh dx. Nah, x-nya kan kita sudah diberitahu. X itu adalah 2 cos theta. Berarti kalau dx berarti kan turunan ya. Dx per d theta itu adalah 2 kali sin theta. Hati-hati di sini ada min. Berarti dx itu adalah min 2 sin theta d theta. Ini ada theta. Oke, dx kita masukkan. Jadi min 2 sin theta d theta. Batasnya bagaimana? Dari batas yang min 2 sampai 2 ini, kita sekarang akan hitung batasnya. Jadi ketika x ini sama dengan min 2 bagaimana, dan x sama dengan 2 bagaimana. Saya mulai dari yang x sama dengan min 2, kemudian nanti x sama dengan 2 ya. Jadi kalau x sama dengan min 2 itu berarti kan min 2 sama dengan r cos theta, berarti 2 cos theta. Jadi cos theta nilainya adalah min 1. Berarti kalau kita lihat dari gambarnya, cos theta itu kan begini. Nah, kalau cos sama dengan min 1 berarti kan di sini kan letaknya, ini ya, ini nilainya min 1, berarti letaknya adalah pada pi. Jadi theta itu adalah pi. Saya masukkan dulu, ini adalah batas bawah ya. Jadi batas bawahnya pi, kemudian batas atasnya x sama dengan 2, saya masukkan 2 sama dengan 2 cos theta. Berarti cos theta adalah 1. Kalau cos theta adalah 1, berarti itu ada di 0. Jadi ini adalah 0. Theta sama dengan 0. Saya masukkan di sini. Nah, seperti yang tadi kita sudah kerjakan ya di bagian sebelumnya, tadi kan nomor 23. Ada seperti ini ya, mirip. Jadi ini sepertiga dikalikan, batasnya saya ubah dulu jadi 0 sampai pi, maka ini akan muncul negatif. Sama ya persis. Kemudian di sini kita punya negatif juga, jadi negatifnya ini hilang ya, saling menghilangkan. Kita langsung masukkan saja angkanya. 8 dan 2 ini berarti kan 16. 16 saya bawa keluar. Nah, tinggal sisanya apa? Sin pangkat 4 theta d theta. Nah, ternyata terpakai lagi yang tadi kita sudah sudah pikirkan itu. Saya berikan batas di sini supaya kita bisa pakai sampai ke bawah. Feeling saya ini akan panjang ya, cukup panjang. Jadi 16/3 dikalikan. Masih ingat ya tadi? Kalau sin pangkat 4, maka hasilnya di sini akan menjadi apa? Min cos theta, kemudian sin dari 4 dikurangi 1 ya, pangkat 3 theta. Kemudian di sini dibagi pangkatnya, berarti 4 ditambah dengan m-1 per m, jadi 3/4. Kemudian kita integralkan. Nah, integralnya berarti di sini sin min 2 ditambah m, berarti tinggal 2. Ini persis sekali. Jadi kalau kalian lihat yang sebelumnya berarti ada di video sebelumnya ya, karena saya kan cut video kelas ini jadi beberapa supaya tidak terlalu panjang. D theta. Kemudian kita masukkan juga, jangan lupa batasnya ya, jadi 0 sampai pi. Yang ini juga kita masukkan 0 sampai pi, bukan batas lagi karena ini kan sudah di luar integrasi, sudah selesai. Jadi kita masukkan batas-batasnya ini, kita buat per suku ya. Jadi kebetulan di sini hanya ada satu suku, jadi kita bisa langsung masuk. Cos dari theta berarti cos dari pi, kemudian sin pangkat 3 theta berarti sin pangkat 3 dari pi, kemudian dibagi 4 dikurangi, nah dikurangi oleh minus, berarti kan plus. Sekarang masukkan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah cos 0 kemudian sin pangkat 3 dari 0 dan dibagi 4. Jadi masih persis ya seperti yang tadi nomor 23. Karena sin pi ini adalah 0, maka seluruh ini menjadi 0. Ini juga ya, ini di sini ada sin 0, berarti kan ini semuanya menjadi 0. Jadi kita bisa abaikan hasilnya. Kemudian yang kita masih perlu hitung itu yang belakang. 3/4 dikalikan
integral dari sin kuadrat theta. Masih sama seperti yang tadi ya, jadi kita ubah bentuk sin kuadrat ini menjadi setengah min setengah cos 2 theta. Masih ada d theta-nya. Kemudian batasnya juga masih sama, biasa. Jadi di sini 16/3-nya masih ada, kemudian yang bagian depan ini sudah habis semua, kita tinggal hitung 3/4 dikalikan integrasinya ini. Kita bisa integralkan ya sekarang. Jadi ini integralnya menjadi setengah theta. Ya, kemudian ini dikurangi setengah, kemudian cos 2 theta itu adalah sin 2 theta. Tapi dibagi 2, masih ingat ya caranya sama persis seperti yang tadi. Kemudian kita masukkan 0 sampai pi. Nah, ini akan kita kerjakan, tinggal sedikit, berarti 16/3, kemudian 3/4 saya keluarkan saja. Kita cuma hitung yang di dalam. Jadi ini ada setengah theta, suku pertama. Tetanya adalah pi, kemudian theta yang bagian bawah itu adalah 0. Kemudian suku kedua, setengah kali, nah ini 1/4 aja ya, saya tulis langsung. 1/4 supaya lebih ringkas gitu. Sin 2 theta, berarti kan sin 2 pi, kemudian dikurangi sin dari 0. Ya, sin dari 0 ini ya 0 ya. Begitu semuanya sudah masuk, berarti sekarang kita bisa sederhanakan, ini 1, yang ini 4, 3-nya habis ya. Jadi tinggal depan itu tinggal 4, yang di dalam kurung ini ada setengah pi, kemudian yang di sini sin 2pi. 2pi itu kan berarti 1 periode ya, berarti ini 0 juga. Nah, berarti kita hanya tinggal ini aja. Jadi hasilnya adalah 2pi. Nah, ini yang akan kita pakai, ini kan mx ya. Ini akan kita pakai untuk mencari letak y-nya. Jadi posisi titik pusat massa di sumbu y itu adalah mx dibagi m. Nah, mx-nya kita punya itu 2pi, kemudian m-nya tadi kita sudah punya di awal. Jadi m-nya adalah 16/3 ini. Jadi kita bisa sederhanakan, itu adalah 2 dan 16 itu 8, jadi 3/8 pi. Itu bagian yang y. Sedangkan untuk x, seharusnya kita langsung bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi ini kan gambarnya simetris kiri kanan kan, berarti untuk titik x-nya itu pasti di 0. Jadi titik pusat massanya tuh harusnya di sini, di pertengahan. Nah, sekitaran sini ya. Harusnya begitu. Jadi kalau secara intuitif kita akan langsung tahu nanti x bar itu harusnya 0. Tapi kita akan coba ya untuk membuktikan betul nggak sih. Nah, kita boleh juga hitung. Kita coba hitung di sini. My berarti integral ya, min 2 sampai 2 ini sama persis, yang ini juga sama persis. Nah, sekarang masukkan ini, integrasinya x dikali y, jangan lupa ya. Jadi kalau my itu faktor pengalinya adalah x, kemudian dikalikan density. Ini dy dx masih tetap sama. Kemudian kalau kita integralkan bagian dalam ini, x y, berarti x-nya itu adalah konstan, kemudian setengah y kuadrat. Batas-batasnya kita masukkan, nanti ada dx. Nah, kita masukkan ya, coba batasnya. Ini setengah x biarkan dulu, jadi kita masukkan y kuadrat. Ini adalah 4 min x kuadrat, akarnya jadi hilang ya. Kemudian dikurangi 0. Jadi dikurangi 0 ini ya ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian ini yang akan kita integralkan ya. Sebentar, setengah x ya, jadi ini x-nya nggak boleh hilang. Ini setengah x. Berarti kita akan mengintegralkan dari min 2 sampai 2, setengah x kali 4 itu berarti 2x. Kemudian dikurangi setengah x kali x pangkat 2 ya. Jadi min setengah x pangkat 3. Nah, ini terhadap dx. Kita bisa integralkan sekarang, jadi 2x itu menjadi x kuadrat, kemudian ini setengah biasa tetap 1/4 x pangkat 4. Semua akan kita masuki min 2 sampai 2. Jadi kita masukkan di sini. Kalau x kuadrat, berarti yang pertama ini, berarti kan 4, karena 2 kuadrat, dikurangi min 2 kuadrat, itu juga 4 ya. Berarti nanti ini akan menjadi habis, ini 0. Kemudian yang kedua, suku kedua ini 1/8 ya, konstantanya. Kemudian x pangkat 4 berarti itu adalah 16.
dikurangi min 2 pangkat 4 juga, ini adalah 16 juga, berarti ini juga menjadi 0. Jadi mau tidak mau MY itu 0. Kalau MY 0 berarti X bar itu MY dibagi M, maka ya 0, ya kan? 0 dibagi bilangan berapapun, ya pasti 0 ya. Ini kan bilangannya adalah 16/3. Untuk kesimpulannya berarti X, Y itu akan sama dengan 0,3/8pi. Oke, itu jawaban nomor 2 ya. Jadi utang saya sudah selesai. Saya ada utang 2 soal. Kita bisa lanjut kembali ke rekaman kelas ya. Kita lihat soal yang berikutnya ya. Ini adalah integral rangkap untuk membuat massa benda tipis pada suatu daerah R. Suruh membuat sketsa, kemudian menghitung massa jenis, kemudian hitung massa. Oh, massa jenisnya bukan disuruh ngitung, maksudnya disuruh mencari ya, disuruh melihat. Di sini massa jenisnya itu yang mana gitu. Ya, cukup simpel ya harusnya. Kalau ini adalah persamaan untuk massa, berarti massa jenis kan ini, ya kan? Gini ya, delta dalam bentuk X, Y. Nah, ini density-nya. Jadi, kita jawab satu-satu, buatlah sketsa, kemudian hitunglah massa jenis, sudah selesai ya. Jadi, density-nya itu adalah K, kemudian hitung massa, nanti ini disuruh cari M, dan letak titik pusat massa, berarti adalah X bar, Y bar. Kita coba ya, kita coba kerjakan ini. Jadi massa, kita lanjutkan hitungan ini aja untuk mencari massa 0 sampai 2, kemudian ini 0 sampai X. Kita langsung integralkan, ini cukup sederhana. K diintegralkan terhadap Y ya. KY, kita masukkan nanti 0 sampai X, kemudian ini ada DX. Berarti K dikalikan, Y-nya kita masukkan ya, Y-nya yang atas X, yang bawah 0. Kemudian nanti ada DX. Oke, ini hasilnya adalah KX. KX kalau kita integralkan, berarti kan K kali setengah X kuadrat. Ya, diintegralkan terhadap X ya. Kemudian batasnya 0 sampai 2. K per 2 itu konstan. Kita masukkan X-nya sekarang, X kuadrat, X-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat, kemudian X berikutnya, X yang bawah itu 0, 0 kuadrat. Oke, berarti ini hasilnya adalah 4 ya, 4 dikurangi 0 kan, ya sudah, tinggal 4. Jadi ini 2, ini 4, kalau kita bagi, jadi 2 ya, 2K. Masanya adalah 2K, ini, kemudian berikutnya mencari titik pusat massa. Jadi masih sama ya, seperti tadi. Jadi MX kita cari dulu. Nah, mudah-mudahan nggak sampai stuck lagi seperti tadi. Ini 0, 2 tetap, kemudian 0X tetap. Nah, kalau MX berarti kita kalikan dengan Y, kemudian density-nya berarti Y kali K ya. Saya tulisnya yang bagus saja langsung, KY. KY, kemudian seperti biasa DY dx. Ini nggak masalah. Terus 0, 2, kemudian ini apa? KY kalau kita integralkan, berarti setengah Y kuadrat. Ini cukup sederhana ya, 0 sampai X, kemudian DX. Integralnya masih ada, tetap. Setengah K ini konstan, biarkan. Kemudian Y kuadratnya kita masukkan, Y-nya X ya, berarti X kuadrat. Kemudian Y bagian bawah itu batasnya adalah 0, berarti 0 kuadrat. Sudah. Nanti masih ada DX. Jadi kita kalikan langsung setengah K kali X kuadrat. Yang belakang dikurangi 0 kan ya udah tetap 0, kita abaikan saja. Jadi 0 sampai 2, ini yang kita integralkan sekarang. Setengah K, nah X-nya ini berarti kan pangkat 2, jadi sepertiga, X pangkatnya jadi 3, nanti dimasukkan 0 sampai 2. Kita masukkan sekarang, saya ringkas dulu ini, konstantanya semua. Tinggal X pangkat 3, berarti kan 2 pangkat 3, berarti 8 ya. Dikurangi 0 pangkat 3, jadi kan tetap 0. Jadi hasilnya adalah 8 per 6 K. Oke, itu MX-nya. MX ini kita akan mendapatkan Y, jadi Y bar itu adalah
mx dibagi m. Berarti mx-nya 8 per 6 K, kemudian masanya adalah 2K. Nah, K-nya kan hilang. Terus 2 ini kita bagi dengan yang 8. Hati-hati ya, jangan dicoret dengan 6 ya, karena 6 ini kan penyebut, berarti di bawah. 2 ini juga penyebut. Penyebut harus dibagi dengan pembilang. Nah, berarti sini dapatnya 4. Jadi 4 per 6. Atau ya kalau disederhanakan 2 per 3. Ini adalah titik Y-nya. Kalau kita lanjutkan ke MY, K ini kita kalikan dengan X. Jadi KX ya. Kemudian dy dx ini sama, tetap nggak ada yang berubah. Kita coba 0,2, kemudian kx diintegralkan terhadap y, berarti kx tetap muncul variabel y, kita masukkan batasnya 0 sampai x, kemudian dx. Jadi kalau kita masukkan di y, berarti kx kalikan y yang atas itu x, kemudian batas y yang bawah itu adalah 0, kemudian dx ini masih ada, kita akan integralkan. Jadi kalau ini kx kuadrat, jadi k-nya kan tetap. X kuadrat kita integralkan sepertiga x pangkat 3. 0 ini abaikan ya, karena kan tidak dipakai. Kemudian masukkan 0 sampai 2 batasnya. Nah, kita akan dapat ini. Konstantanya saya keluarkan, x pangkat 3 jadi 2 pangkat 3. Kemudian 0 pangkat 3. Kemudian sepertiga kali, nah ini kan 8 ya. 8 kurangi 0, ya udah tetap 8. 8 per 3 K. Ini MY. Kalau MY sudah dapat, kita bisa mencari X. Jadi X-nya adalah MY dibagi M. Masukkan 8 per 3K dibagi dengan 2K. Itu M ya. Nah, 2 kita bagi dengan yang 8, jadinya 4. 4 per 3. Oke, ini X-nya. Jadi kesimpulannya, letak titik pusat masanya itu adalah X bar, Y bar. Itu X-nya adalah 4 per 3, kemudian Y-nya 2 per 3. Oke. Oke, sampai di situ. Bu, Iya, silakan. kalau X-nya jadi pangkat itu mendingan dipisah gitu ya, Bu? X-nya jadi pangkat. Kayak Maksudnya nomor 3. ini waktu memasukkan ya? Iya, Memasukkan integral. angka. Sebentar, nomor 3. Kayak ini kan, iya. Yang Kan bagian mana ini? Yang dipisah tuh, bukan. Oh, maksudnya apa yang ini? Bagian dari baris ini ke baris ini, betul nggak? Oh iya. Iya. Iya, kalau saya kan lebih seneng gini kan. Ini konstantanya disatukan, gini kan, masuk ke sini. Kemudian ini nilai X-nya ini yang mau dimasukkan ini. Jadi kita ambil seluruh sukunya ya, jangan diambil X-nya saja. Kalau X-nya saja nanti bahaya. Seluruh sukunya, baru di sini kita pecah. Berarti bukan kayak jadi min 3, 2 kurung, 1 kurang 0 gitu, nggak bisa, Bu? Saya khawatir hasilnya beda ya. Kita coba aja ya. Jadi misalnya, E pangkat min 3, ini kan X ya. X-nya 1 dikurangi 0. Nah, ini kan jadi 1 ya. Jadi E pangkat min 3 saja. Ini kan E pangkat 0 itu 1 loh. Kalau Anda nggak tulis begini, nanti jadinya ininya tidak ada. Yang bagian ini nanti hilang. Ini cuma ada E pangkat 3 saja hasilnya. Berarti nggak sama. Yang bener yang mana, Bu? Yang benar ya harus ada. Jadi gini, yang aslinya ya, bentar saya hapus dulu ini. Jadi seharusnya kalau Anda kerjakan bertahap ya, dari sini ke sini, tahap ini kan seharusnya min 1/9 dikalikan E pangkat min 3X, gini kan, diisi dengan batas 0 sampai 1. Ini kan harusnya ya. Nah, kita kerjakan pelan-pelan, seharusnya itu gini, min 1/9 kali E pangkat min 3 kali 1. Jadi dimasukkan sebagai X. Kemudian dikurangi
Nah, sekarang kita masukkan batas bawahnya, min 1/9 lagi, kemudian E pangkat min 3 kali 0. Harusnya kan gini kan? Ini kita hitung satu-satu. Yang saya ringkas itu cuma ini loh. Ini dengan ini. Karena saya pikir konstanta yang sama ya keluarkan saja gitu. Itu seperti Anda menghitung gini ya. Misal ada 2A dikurangi 2B. Ya kenapa enggak gitu kan, 2-nya kita keluarkan, kita hitung A sama B-nya saja gitu kan. A dikurangi B, itu kan lebih ringkas. Dibandingkan Anda harus kalikan dulu 2 kali A, kemudian 2 kali B, kemudian nanti dikurangkan. Nanti kan angkanya jadi besar. Kalau ini adalah pangkat, ya jangan diringkas ya, jangan dikeluarkan langsung. Jadi kalau misalnya ini 2 kali A pangkat 3 dikurangi 2 kali A pangkat 1. Nah, kalau ini 2-nya dikeluarkan, tetap ini A3 dikurangi A pangkat 1. Jadi bukan pangkatnya yang dikurangkan. Kalau pangkatnya saja yang dikurangkan, nanti dapatnya akan begini. 2 kali A pangkat 3 min 1. Nah, kan jadinya A kuadrat. Padahal kan bukan ya. Ini bukan A kuadrat loh. Ya, baik, Bu. Kalau misalnya masih bingung, dengan cara tadi ya, yang mengeluarkan konstanta keluar, saya sarankan untuk menghindari salah perhitungan, dikerjakan satu-satu saja. Kita praktekkan aja ya. Jadi saya pilih satu soal, nanti saya akan kerjakan dengan cara konstantanya tidak akan saya keluarkan. Ini aja deh, kita tinggal setengah jam, kita perlu masuk ke momen inersia ya. Caranya sebenarnya tidak sulit, karena momen inersia ini kan kita sudah diberi rumusnya. Jadi langsung saja, ini kita ada nomor 8. Jadi momen inersia, tadi rumusnya... Apa Bu rumusnya, Bu? Momen inersia, ini ya. Kelihatan ya? Saya besarkan. Nah, ini dia. Oh, kelihatan. Silakan dicatat dulu.